Shalom saudara, puji nama Tuhan, hari ini kita dapat datang kembali untuk beribadah. Mari kita datang hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena hari demi hari rahmatnya begitu nyata kita rasakan, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. For the Lord He is good, for the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever, amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever, amen. Forever and ever, amen. Selama-lamanya, selama-lamanya, amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari saudara, saat ini kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Bapa, ini kami Tuhan, hati kami limpah dengan syukur Bapa, karena Engkau begitu baik ya Tuhan, Engkau begitu setia. Kami rindu Tuhan untuk mengangkat persembahan kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh haleluya, oh kami bersyukur padamu Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bersama-sama kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan kita dan selalu memberikan kepada kita pengharapan. Mari sebelumnya kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini memohon Tuhan Sang Firman untuk memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini, menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan apa yang Kau kehendaki buat jemaat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak, berbicaralah supaya kami semua makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin juga percaya dan setia tinggal di dalam Tuhan, sehingga iman kami makin kuat, makin bertumbuh, makin dewasa di dalam iman kami kepada Tuhan. Berkatilah waktu ini Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pagi ini tema kita sungguh luar biasa, yaitu apa? Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kita membaca satu ayat. Kita membaca dari Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Saya membaca, demikianlah firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Sampai di sana bacaan kita Bapak Ibu sekalian. Saya percaya ayat ini sering kita dengar, bahkan mungkin juga sering kita baca, kita renungkan. Baik juga hamba-hamba Tuhan sering juga mengkhotbahkan bagian ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya merasa Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita sering baca, sering dengar ini seringkali juga masih menimbulkan pertanyaan. Masih banyak orang yang belum sungguh mengerti bagian ini Bapak Ibu sekalian. Masih banyak orang yang salah paham dengan kemurahan Tuhan yang jelas-jelas digambarkan dalam bagian ini. Sangat gamblang, sangat jelas Bapak Ibu sekalian. Tapi ya tetap banyak orang punya konsep yang berbeda daripada bagian ini. Bapak Ibu, mari kita sekali lagi dengan lebih lambat kita perhatikan bagian ini. Kita baca di dalam bagian dikatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak di sorga itu banyak tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jelas sekali dikatakan bahwa jelas ini di sana itu banyak tempat tinggal. Kalau tidak, tentu Yesus mengatakannya. Yesus gak mungkin berbohong. Tuhan gak mungkin berdosa. Dia mengatakannya. Kalau di sana ternyata tidak ada, berarti kalau jelas dikatakan di sini banyak tempat tinggal, berarti di sana juga betul banyak tempat tinggal. Kalimat terakhir Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pertanyaan, siapa yang menyediakan tempat buat kita Bapak Ibu? Jawabannya jelas, satu orang saja, yaitu Yesus. Yaitu Yesus. Tidak ada orang lain. Tidak perlu dibantu sama orang lain. Tidak pernah digantikan sama orang lain. Tetapi bukankah, jujur Bapak Ibu, kita sering mendengar ada banyak orang berpikir bahwa saya menabur harta di sorga, saya menyimpan harta di sorga, saya menabung harta di sorga. Kalau nggak menabur, menabung, menyimpan, membangun, kita pakai kata macam-macam. Tapi isinya adalah manusia yang melakukan sesuatu untuk dirinya besok di sorga. Jadi kalau kita berbuat baik, oh ini adalah amal supaya besok kita mendapat pahala, kita mendapat upah, kita mendapat hadiah, kita mendapat balasan, kita mendapat penghargaan daripada Tuhan di sorga. Nanti kalau kita melakukan semua yang baik, amal, pelayanan, pemberian, persembahan, semuanya, lalu kita merasa nanti di sorga rumah kita besar. Nanti ada orang yang merasa, waduh, di dalam dunia saya kurang rajin ke gereja, kurang banyak berdoa, kurang banyak melayani, banyak berbuat dosa. Nanti di sorga rumah saya kecil, saya tidak punya rumah, saya masuk sorga, tapi di tempat yang tidak terhormat, dan macam-macam konsep seperti itu. Bapak Ibu, pagi ini di dalam tema kita hari ini, kemurahan Tuhan, mari kita sekali lagi menegaskan bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Amin. Sungguh sangat mengasihi kita. Ini adalah kelanjutan daripada pasal 3 Bapak Ibu. Tadi kita membaca pasal 14. Pasal 3 ayat yang sangat terkenal, saya percaya kita semua tahu. Apa mengatakan di sana? Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kemurahan Allah, sehingga apa? Dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Pasal 3 kita bicara bahwa Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah itu memberikan kepada kita yang terbaik, yaitu apa? Anaknya. Kalau kita baca terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, di sana kita melihat ada begitu banyak, bukan hanya memberikan anaknya, tapi dia memberikan perhatiannya. Dia datang kepada orang lumpuh, dia datang bicara kepada orang wanita yang berbuat zina, macam-macam. Sampai pasal 11, kalau kita ingat di sana ada kejadian apa? Yaitu Lazarus yang mati, Bapak Ibu sekalian. Di sana Yesus memberikan perhatiannya, kehadirannya, kasihnya, pertolongannya, kuasanya, telinganya mendengar, hatinya, dan semua yang lain. Anaknya, pasal 3, 4, 5, 6, 7 menceritakan begitu banyak kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan kepada manusia. Bapak Ibu, belum selesai. Pasal 14, tadi kalau kita membaca, Tuhan bukan hanya bicara yang di dalam dunia saja. Tuhan bukan hanya bicara masalah fisik saja, orang sakit bisa sehat, ya, orang yang dalam keadaan duka bisa mendapatkan sukacita, dan seterusnya. Tapi dia juga memberikan berkat kepada kita. Dasarnya adalah kemurahannya, yaitu apa? Nanti, bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini,
kita mendapatkan berkat, jaminan, kepastian buat kita di sorga, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukankah itu adalah hal yang sangat luar biasa? Murah hati adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, beberapa hal kita membaca dan merenungkannya. Yang pertama Bapak Ibu, hal ini Dia berikan tanpa syarat. Yang pertama, tanpa syarat. Ini kemurahan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada syarat. Ini bukan karena kita yang sudah berbuat baik dulu kepada Tuhan, lalu Tuhan membalas. Bukan. Tuhan tidak bereaksi, Tuhan tidak merespon, bukan. Bukan karena kita manusia yang nurut dulu, yang baik dulu, yang mau taat dulu, nanti Tuhan memberi kepada kita, bukan. Tapi Tuhan memberikannya kepada kita karena kasih-Nya, karena kemurahannya. Ini bukan dijual Bapak Ibu. Kita tidak bayar, tidak pakai syarat, tidak pakai catatan, tidak pakai apapun sehingga kita merasa bahwa wah ini jangan-jangan ada sesuatu. Tidak Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberikannya tidak pakai nunggu kita, tidak pakai nunggu. Ya, ini adalah pemberian Tuhan yang tanpa syarat. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan memberikannya bukan yang jelek-jelek. Ini yang kedua adalah tanpa main-main. Bukan yang jelek-jelek, bukan yang kaleng-kaleng Bapak Ibu. Bukan yang palsu, bukan barang KW, bukan tiruan, bukan bercanda. Tuhan menyediakan tempat buat kita. Tidak ada yang bisa sebanding, tidak ada yang bisa menyaingi, tidak ada yang bisa diperbandingkan dengan pemberian Tuhan. Kalau kita bicara mengenai ukurannya, kita bicara mengenai durabilitasnya, ketahanannya, kualitasnya, luar biasa. Bapak Ibu, coba kita banding dulu ya. Kita bicara yang perjanjian lama. Kalau kita ingat, Tuhan berjanji memberikan kepada bangsa Israel tanah yang bagaimana Bapak Ibu? Tanah perjanjian yang bagaimana, yaitu apa? Yang berlimpah susu dan madu. Berlimpah susu dan madu artinya apa? Never ending, tidak akan habis. Berlimpah susu dan madu artinya apa? Hewan ternak menghasilkan susu. Tempatnya aman, cuacanya bagus, kualitas tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, sehingga ada banyak lebah yang bisa mengambil madu di sana. Berlimpah, mengalir susu dan madu. Bukan cuma untuk generasi pada zaman dulu saja, sampai sekarang Bapak Ibu. Kalau kita ada kesempatan pergi ke Israel, di sana kita bisa menyaksikan tanah yang Tuhan beri kepada orang-orang yang dicintainya ini. Sungguh sangat berlimpah Bapak Ibu. Kemurahan yang ribuan tahun terus mengalir, terus berlimpah, terus berkecukupan buah-buahnya. Bapak Ibu, saya bersyukur ada kesempatan saya ke sana. Saya makan buahnya luar biasa, makanan daging-dagingnya luar biasa, top Bapak Ibu, sangat hebat. Ya, jeruknya, ya, di sana saya juga makan macam-macam anggur luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan ke sana, sungguh sangat amat baik. Tapi di sana kita bisa melihat pemberian Tuhan, gambaran. Kalau di dalam dunia saja Dia memberikan yang seperti itu, bagaimana nanti yang selama-lamanya Dia berikan kepada kita, tidak bercacat, tidak bercela, tidak main-main, tidak pernah berakhir, dan terus diberikan kepada kita berlimpah-limpah sampai kita tidak bisa ngomong Bapak Ibu. Jelas pemberian Tuhan kepada sama pemberian manusia tidak sama. Kalau kita, maaf kata Bapak Ibu ya, seringkali kita kalau memberi kepada orang lain, kita bilang apa? Kita bilang apa? Kita bilang jangan dilihat harganya, lihatlah hatinya, kan gitu kan? Kita sungkan karena apa? Karena kita pemberiannya mungkin biasa. Apalagi kalau kita memberi kepada orang yang berada, yang tingkat ekonominya jauh di atas kita, kita memberi dengan sungkan. Beda Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberi kepada kita, itu tidak ada ukurannya Bapak Ibu, tidak bisa dibandingkan. Ya, orang yang paling kaya di dalam dunia ini saja tidak bisa sedikit saja secuil untuk bisa memilikinya dan membelinya.
Tidak bisa Bapak Ibu. Seluruh dunia ini gak ada artinya dibandingkan dengan pemberian Tuhan kepada kita. Bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya, yang pertama apa? Tidak pakai syarat. Yang kedua, tidak main-main. Dia memberikannya terus Bapak Ibu, gak berhenti. Kalau Bapak Ibu ingat, satu kali ada kisah seorang anak yang mendapat hadiah ulang tahun dari mamahnya. Mamanya itu memberikan satu tas, isinya itu berbagai macam barang yang disukai oleh anaknya. Makanan, barang dia keluarkan. Ada baju, wah senang sekali. Ada buku bacaan, senang sekali. Ada coklat, ada macam-macam. Hadiah-hadiah yang sampai anak itu berteriak-teriak kegirangan. Tapi terakhir Bapak Ibu, ya, ini sebetulnya ada videonya, tapi saya tidak bisa tampilkan Bapak Ibu karena nanti ada copyright ya. Jadi saya cerita saja. Sehingga akhirnya setelah tasnya selesai, semua barang udah dikeluarkan, mamanya masih berkata, "Ayo kita ke Disneyland." Wah, anak itu bukan hanya berteriak-teriak kegirangan, sampai berurai air mata, sampai nangis, air mata bertetesan. Kenapa? Mamahnya memberikan yang terbaik, yang banyak, yang berlimpah, yang tak habis, yang luar biasa, yang tak terbayangkan. Satu apa? Tidak pakai syarat. Kedua apa? Tidak main-main, tidak bercanda Bapak Ibu, bukan kaleng-kaleng. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, tidak ada kesalahan, tidak ada pembatalan. Bapak Ibu kalau kita pesen hotel, misalnya keluar kota ya, atau pesen restoran, sekarang aja booking restoran, makan meja itu aja harus pesen Bapak Ibu, booking. Terlambat 15 menit dikasihkan orang lain. Ini lagi ada di Semarang. Ini ada restoran yang baru-baru ini sekarang lagi booming, lagi rame, lagi luar biasa. Orang mau makan di situ aja harus booking. Ditunggu 15 menit, tidak datang, kasih orang lain. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau ini tidak begitu Bapak Ibu. Tuhan memberi kepada kita dengan nama kita di sana. No mistake, tidak ada kesalahan. No cancellation, tidak ada pembatalan. Tidak ada dikasih orang lain. Tidak ada rusak, tidak ada berubah, tidak ada hilang, tidak ada berkurang. Dia memberikan yang terbaik kepada kita. Tadi nomor 2, bukan kaleng-kaleng. Tapi nomor 3 ini menunjukkan bahwa dia mempersiapkannya hanya untuk satu jelas orang. Masing-masing disiapkan. Jadi bukan kita yang menyiapkan, Tuhan yang menyiapkannya satu. Jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, tidak ada maksud tersembunyi Bapak Ibu. Tidak ada maksud tersembunyi Bapak Ibu. Jujur ya, kadang-kadang kalau kita memberi kepada orang, kadang-kadang ada banyak pemberian manusia itu belakangnya ada sesuatunya. Belakangnya itu ada sesuatunya ya. Memberi kepada orang itu belakangnya ada maksud-maksud yang tersembunyi. Bisa baik, bisa kurang baik. Ada banyak maksud di belakangnya. Kalau Tuhan tidak punya maksud, no hidden agenda, tidak ada. Dia memberikannya karena dia mengasihi kita, karena kemurahannya buat kita Bapak Ibu sekalian. Ya, dia memberikannya kepada kita bukan untuk menghancurkan mentalitas kita, merusakkan keseriusan kita, iman kita. Kadang-kadang ada orang dikasih malah tambah rusak, tambah celaka. Makanya ada peraturan di Indonesia ini khususnya, kalau kita di pinggir-pinggir jalan lampu merah tidak boleh ngasih ya. Bukan karena kita tidak mengasihi, tapi tempatnya, caranya, tidak begitu. Kadang-kadang kalau kita memberi di pinggir jalan, justru malah merusak mentalitas dia, ya, malah menghancurkan mentalitas dia, membuat orang-orang yang sehat-sehat badannya jadi tambah malas. Ya, kalau mau memberi, arahkan ke mungkin gereja, yatim piatu, tempat-tempat badan sosial lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ada aturannya. Kalau Tuhan tidak begitu, dia memberi no hidden agenda, no game, no play, no change, everything is perfect. Pemberian Tuhan itu sempurna Bapak Ibu, menggambarkan kemurahan Tuhan. Satu kali ada seorang bapak, dia ini bermain ya, ditantang sama teman-teman yang lainnya
untuk bisa meminjam sesuatu dari tetangga yang pelitnya luar biasa. Terkenal pelit luar biasa bapak ini, tetangga. Maka si orang ini ditantang. Kami teman-temannya tidak bisa pinjam apa-apa dari orang ini. Kalau kamu bisa, hebat. Wah, bapak ini berputar otak. Bagaimana caranya ya? Dia bisa meminjam barang. Akhirnya dia memberanikan diri. Datang kepada bapak ini. Saya mau pinjam pancimu. Jangan khawatir. Nanti kalau saya kembalikan pancimu bukan dengan panci kosong. Nanti saya minta istri saya untuk masak supaya pancimu tak kembalikan plus dengan masakan istri saya. Bonusnya adalah masakan istri saya. Woi, tetangganya seneng sekali. Ya udah boleh dipinjamkan. Setelah berapa hari, kemudian betul dikembalikan pancinya plus dengan masakan di dalamnya, plus lagi satu panci yang lebih kecil, Bapak Ibu. Wah, tetangganya senang sekali. Dia bertanya, loh kenapa kok kamu ngasih makanan sudah kasih, sekarang ada lagi panci lagi yang kedua yang lebih kecil? Si bapak tadi berkata, karena pancimu melahirkan di rumahku, katanya. Senang sekali bapak itu, Bapak Ibu sekalian, ya, senang sekali. Maka berapa hari kemudian Bapak Ibu, si bapak ini yang tadi menang pertandingan, menang tantangan itu tadi, meminjam lagi panci yang sama dari bapak tetangga yang pelitnya luar biasa ini. Wah, tentu dengan senang hati sama tetangganya ini dipinjamkan pancinya. Karena apa? Wah, harapannya dapat makanan juga dapat panci lagi. Wah, senang sekali. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah beberapa hari si orang ini nggak mengembalikan pancinya. Sampai akhirnya ditagih. Mana pancinya? Kamu kan pinjam. Mana pancinya? Tetapi dengan wajah yang berduka, si bapak berkata, pancimu itu meninggal dunia. Bapak itu marah. Dia bilang, bagaimana mungkin? Kok panci bisa meninggal? Bagaimana panci bisa mati? Si bapak ini berkata apa? Loh, kemarin saya mengatakan bahwa pancimu bisa melahirkan, kamu dengan sukacita menerima. Padahal itu kan gak masuk akal. Mana ada panci bisa melahirkan? Tapi sekarang saya bilang pancinya meninggal, kamu marah, gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu, gimana sih? Kamu harusnya berlaku fair dong. Kalau tidak bisa melahirkan, ya tidak bisa meninggal. Tidak bisa meninggal, ya tidak bisa melahirkan. Jadi maksudnya pemberiannya, Bapak Ibu, pemberiannya ini bukan pemberian yang baik, bukan pemberian yang jujur, yang sungguh. Karena apa? Ada maksud di belakangnya. Ya, ada maksud apa? Yang pertama tadi supaya menang tantangan. Yang kedua, memberi pelajaran kepada orang ini, ya, dan maksud-maksud yang lain. Bapak Ibu, pemberian Tuhan kepada kita sempurna, sungguh amat sangat baik. Jadi apa? Jadi kita hanya bisa bersyukur, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita terdorong, tergerak hati kita, bukan hanya bersyukur, tapi juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai apa? Rasa terima kasih kita begitu besar, begitu banyak, begitu luar biasa, begitu hebat kemurahan Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita tambah mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu, kita tambah setia kepada Dia. Bukan hanya hari ini, tapi sampai kita dipanggil Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami sungguh tidak layak Tuhan menerima segala kemurahan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Biarlah kami yang sudah dikasihi, kami juga mengasihi Tuhan.
sungguh setia melayani kepada Tuhan, memberikan yang terbaik yang dapat kami berikan kepada Tuhan sebagai respon, sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati gereja, Tuhan memberkati hamba Tuhan yang melayani, Tuhan memberkati pengurus jemaat yang ada supaya tambah maju, tambah bertumbuh, tambah berkembang, tambah dipakai Tuhan menjadi berkat di mana-mana hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuliakan-Mu karena kebaikan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Agus Susanto. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita masih kemurahan Tuhan. Tadi disampaikan bahwa kemurahan Tuhan itu sempurna. Amin. Kemurahan Tuhan sempurna. Yang pertama dikatakan kemurahan Tuhan itu tanpa syarat. Ya. Yang kedua disampaikan kemurahan Tuhan itu bukan yang KW atau yang murahan, ya. Kemurahan Tuhan itu untuk saya dan saudara masing-masing kita. Amin. Yang keempat, kemurahan Tuhan itu tidak ada maksud tersembunyi, ya. Karena Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dibuktikan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pemirsa semua, mari kita berdoa, ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Pakai terus hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Agus Susanto, untuk menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, yang boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami percaya kemurahan Tuhan yang sempurna, kemurahan Tuhan bagi semua orang yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan berkati terus hamba-Mu juga Bapak Pendeta Herman, untuk mendewasakan iman jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah secara online pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, baik pemimpin puji-pujian, baik yang memainkan musik, Saudara Aldo dan Saudara Lukas Stephen, juga Ibu Minu, Saudari Cynthia yang sebagai editor. Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat-Mu. Tuhan memberkati juga guru-guru sekolah minggu dan pembina-pembina remaja. Pakai Tuhan untuk mendewasakan anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan lawat jemaat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu sudah Engkau sembuhkan. Yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan berikan pertolongan, berikan jalan keluar sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan jamah 2 Ekel, anak Ibu Koni, supaya ada kemajuan, ada perkembangan yang lebih baik. Juga putra dari Bapak Dr. Hari di Purwakarta, anak Niko, Tuhan ada perubahan dalam nama Yesus, sehingga keluarga ini terus berserah bersandar kepada Engkau. Tuhan juga jamah Bapak Lifaing, adik dari Ibu Yohana, jamah Tuhan sembuhkan sakit penyakit ginjalnya, sehingga tidak perlu cuci darah lagi. Oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa. Tuhan, jamah berkati negara ini. Kami berdoa agar KPK tidak menjadi alat politik maupun alat kekuasaan.
mengingat KPK merupakan lembaga anti rasuah melalui pencegahan dan penindakan penyelewengan keuangan negara. Tuhan, kami juga berdoa agar Kapolri meningkatkan fungsi Propam Polri guna minimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, baik secara kualitas dan kuantitas maupun pelanggaran disiplin, kode etik dan profesi Polri serta pidana. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan di distrik juga Kabupaten Puncak, Papua. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran segenap masyarakat dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kepala daerah dari 11 kabupaten kota di Indonesia yang masuk kategori zona merah COVID-19, supaya benar-benar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa buat para dokter, para medis yang menangani vaksinasi massal. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak ada yang terkena atau tertular COVID-19 ini, dan vaksinasi bisa berjalan lancar dan juga semua teratasi. Kami juga berdoa Tuhan buat para dokter, para medis yang menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan, tambahkan mereka yang Engkau sembuhkan melalui para dokter, para medis ini, dan juga Engkau sadarkan seluruh masyarakat Indonesia untuk taat akan protokol kesehatan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang terkena bencana alam, hujan, banjir, puting beliung beberapa minggu yang lalu, baik di NTT, baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, di Jogja. Tuhan, mari Tuhan hiburkan, kuatkan mereka, supaya mereka juga mendapat kekuatan daripada-Mu, penghiburan daripada-Mu Tuhan. Mereka yang kehilangan sanak famili, kehilangan harta benda, rumahnya rusak, dan lain sebagainya. Tuhan, tolong. Ya, kami berdoa karena saat-saat ini juga masih cuaca ekstrim, di mana BMKG juga memprediksi akan terjadi lagi, yaitu hujan lebat dan juga disertai petir dan juga puting beliung. Tuhan, tolong supaya bencana ini jangan terjadi lagi, tapi biarlah semua itu seturut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami pagi hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat, saya mengucapkan terima kasih atas nama Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, Gembala Sidang, dan seluruh majelis, kepada Bapak Pendeta Agus Susanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian, jangan lupa persembahan saudara, ya, salurkan, kirimkan ke rekening yang sudah ada di layar TV. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Salam. Selamat hari Minggu. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.